begin to lose. Bab 93. Bukan pilihanku. Bola mata nan indah kehilangan percaya diri, dihadang oleh tatapan netra berwarna kecoklatan. Pandangan itu tenang, pikiran terhipnotis menyerap sebagian energi di tubuhnya, bibir keluh mengatup rapat, tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita yang tadi Asteris nyerang, tiba-tiba kehilangan benteng pertahanan, wajah merah merona, jantung memompa seluruh darah ke wajahnya. Dia seperti seekor tikus imut yang terjebak di dalam cengkraman seekor kucing perkasa. Raut berkarisma itu memukul mundur serangannya, memilih memalingkan wajah ke samping. Refleks, pria penakluk itu merapatkan telapak tangan kirinya ke dinding sedikit membungkukkan tubuh, beriringan menundukkan kepala, mendekatkan bibir itu ke wajah Liana. Hembusan nafasnya mengusik bulu halus di area pipi Liana. Aku akan memenuhi keinginanmu untuk menandatangani kertas itu. Kamu terlihat sudah bertekad untuk bercerai denganku. Namun, aku memiliki satu permintaan untuk yang terakhir kalinya. Ucapan itu tersengal, kurangnya asupan oksigen di rongga dadanya. Dia kembali menghirup oksigen untuk mengumpulkan tenaga untuk berkata, "Temanilah aku malam ini." Tak lama, Rio menjauhkan tubuh dari tubuh ramping yang meringkuk tak berdaya itu. Dia membalikkan badan menuju meja kerja, serta merta meraih berkas yang tadi diberikan Liana. Lalu mengutip pulpen, tanpa ada sedikit pun keraguan. Jemari panjang itu membubuhi tanda tangan di atas kertas berwarna putih tersebut. Pria itu berlahan melangkah mendekati Liana, yang tertunduk lemas. "Ambillah ini milikmu," ucapnya tenang. Lengan lemas seketika, dia berusaha kuat meraih map itu, jari jemari sedikit gemetaran. Wajah ayu itu tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap pria di depannya. Entah kenapa seluruh anggota tubuh terasa sulit untuk digerakkan, raga ramping itu masih menyandar kaku di dinding. Tak berapa lama, otaknya memaksakan diri untuk melangkah meninggalkan ruangan. Tanpa kata-kata, dia melangkah pergi, membuka pintu lalu keluar dari ruangan itu. Liana melangkah gontai, menyusuri koridor perusahaan. Melangkah tidak tentu arah, kepala tertunduk menatap sepasang kaki yang bergerak di lantai. Perasaan memaksakan netra untuk mengeluarkan 2 bulir bening itu. "Liana, bukankah pria itu telah memenuhi keinginanmu? Kenapa kamu bersedih? Apakah kamu masih mencintainya?" Bruk. Tubuh ramping itu tepat menabrak gumpalan daging bidang di depannya. Mata menatap dada lebar berbalut kemeja putih itu. Refleks, mengangkat wajah memandang si pemilik tubuh. Maaf, Tuan," ucapnya sedikit gugup. "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Sapa pria itu ramah, menatap wajah memerah itu. "Maaf, Tuan, saya pamit," jawabnya, bergegas melangkah meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi ke wajah pria itu. Hati dilanda kegalauan, dia seperti tidak tertarik berkomunikasi berlama-lama dengan orang lain.
termasuk pria asing yang telah ditabraknya. Pria tak dikenal itu tertegun. Melihat reaksi dingin Liana, dia menatap dari kejauhan hingga punggung Liana tak terlihat di pandangannya. Siapa wanita itu? Pikirnya. Liana, ada apa dengan dirimu? Bukankah keinginanmu telah terwujud? Tetapi kenapa canggung seperti ini? Setelah pria itu menyetujuinya, apakah kamu masih memiliki perasaan kepadanya? Apakah hatimu belum siap kehilangan pria itu? Ataukah kamu masih mencintainya? Pikiran Liana berkecamuk, dihantui beribu-ribu pertanyaan. Jiwa itu resah dan gelisah. Rio, kamu tidak memiliki ketulusan. Buktinya, sedikit pun tidak keberatan ataupun menolak perceraian ini. Bisik batinnya lagi. Kamu mempertanyakan tentang wanita itu kepadaku. Kamu ingin menabur asam di atas lukaku. Rio, kamu lelaki J**head, sombong. Pekik batinnya. Akhirnya air mata itu luruh juga. Tidak. Bel mencilah pria itu. Keluarganya telah mengusik kehidupanmu sehingga hancur berantakan. Dia telah merebut hakmu, kamu tidak memiliki alasan lagi untuk mencintai pria itu. Ribuan bisikan menyelimuti pikirannya. Haruskah aku menemuimu? Haruskah aku memenuhi permintaanmu? Liana menarik nafas panjang, mengusap pipi dengan kedua telapak tangannya. Kriting. Telepon genggam di tasnya berdering. Halo, Liana. Kamu di mana? Di luar, Ma. Sahutnya. Cepatlah datang ke rumah sakit, Mama ada kabar baik. Raihan telah siuman. Ucap wanita paruh baya dari seberang. Iya, Ma, Liana akan segera ke sana. Dia bergegas memutuskan panggilan, bangkit menaiki bus yang kebetulan baru saja parkir di depan halte di tempat dia duduk. Wajah cantik yang tadinya lesu, sedikit berubah bercahaya mendengarkan kabar baik tersebut. Liana. Suara itu terdengar lagi, keluar dari mulut pucat yang terbaring lemas di ranjang itu. Ray. Liana sudah di perjalanan menuju ke sini, sebentar lagi akan sampai. Hibur Yuliana merabat tangan anaknya itu. Pandangan sayu, wajah pucat pasi tak bercahaya, netra itu menatap kosong ke arah Yuliana. Siapa kamu? Ucapnya pelan. Yuliana tersentak kaget mendengarkan pertanyaan itu. Dadanya terasa perih, menyadari anaknya lupa ingatan, tidak mengenali dirinya sendiri. Namun, wanita itu berusaha tegar menyikapi hal itu. Dari awal dokter telah memberitahukan kemungkinan yang akan terjadi, sehingga Yuliana tidak begitu canggung. Baginya melihat Raihan hidup sudah keberuntungan. Setelah banyak kecelakaan yang dialami dan terbaring koma beberapa hari. Aku ibumu. Ibu. Pria itu berusaha mengingat, namun nihil. Tetap saja tidak mengenali perempuan paruh baya itu. Tak berselang lama, terdengar bunyi daun pintu dibuka. Liana berlari memasuki ruangan itu. Mama. Liana merangkul ibunya,
Namun ibunya terlihat tidak bersemangat melihat perkembangan yang dialami Raihan. Liana terdiam bingung, menatap sejenak wajah ibunya yang telah berkaca-kaca, kemudian mengalihkan perhatian ke arah Raihan. Raihan, kamu telah sadar," ucap Liana mendekati Raihan, berdiri di samping ranjang. Tidak ada respons. Netra Sayu menatap kosong ke arah Liana, seolah di batin berkata, "Aku tidak mengenali dirimu." "Kamu." Suara kecil itu terputus. Refleks, Liana menoleh ke arah ibunya, yang membuang muka menyembunyikan kesedihan di hatinya. Liana termangu sejenak, perkataan dokter kala itu benar-benar terjadi. Raihan telah melupakan semuanya. Kamu ingat siapa aku?" Liana berusaha memancing kerja saraf otak Raihan. Sunyi. Tidak ada sahutan. "Aku Liana. Kamu ingat Liana?" "Siapa Liana?" tanyanya pelan. "Liana adalah pendamping hidupmu selama ini, orang yang sangat kamu sayangi." Liana terpana, kelopak mata melebar memandang ke arah datang suara itu. Raut itu seperti tidak menerima atas jawaban yang diberikan ibunya. Kenapa?" Yuliana menatap dalam kebola mata anaknya, mendekat lalu merangkul putrinya. "Hanya ini cara yang terbaik untuk merangsang daya ingat Raihan. Mama tahu perkataan itu tidak pantas untuk diucapkan, tetapi kita tidak memiliki pilihan. Jika dengan cara ini Raihan pulih, apa salahnya?" Yuliana menarik nafas panjang melepaskan dekapannya. Liana memaku sejenak, mencerna ucapan ibunya. Benar, mereka tidak memiliki pilihan. Mau ataupun tidak, perjuangan mereka adalah mengembalikan daya ingat Raihan. Hanya dirinya yang selalu muncul di igawan Raihan, menandakan sebagian memori bawah alam sadarnya masih menyimpan kenangan bersamanya. Raihan berusaha bangkit, namun tubuh itu lemas tak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Refleks, Liana membetulkan selimut Raihan yang berantakan. "Kamu masih lemas, jangan lakukan itu," ucapnya. Next episode. Akankah Liana memenuhi permintaan Rio untuk menemuinya malam ini? Akankah daya ingat Raihan pulih kembali? Siapakah pria yang ditabrak Liana?